Shalom saudaraku, selamat mensyukuri anugerah Tuhan di hari yang keempat di bulan Desember 2020. Mari berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang terus merengkuh kehidupan kami di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Di pagi hari ini, kami sungguh bersyukur untuk cinta kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami dimampukan memahaminya dan dituntun di dalam melakukannya sebagai bagian bahwa kami pun mau terus untuk mencintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 19 ayat 1-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seseorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman-Nya. Saudaraku, renungan pagi edisi 4 Desember 2020 mempesona jiwaku. Saudara-saudara, kesepian bisa menimpa semua orang, entah itu laki-laki atau perempuan, entah itu anak-anak atau orang dewasa, entah itu pejabat atau masyarakat biasa, entah itu orang miskin, dan bisa juga menimpa orang terhebat dan terkaya sekalipun. Loneliness atau rasa kesepian ini pernah menimpa seorang yang bernama Zakheus. Kalau kita mencoba menyelam masuk ke dalam keadaan yang dialami Zakheus, batinnya seolah berteriak dalam kesunyian, meski ia termasuk orang yang kaya. Seakan dia menjerit, "Aku memang berdosa, dan kini aku diabaikan. Jangankan berkunjung ke rumahku, bergaul pun mereka sudah enggan. Bahkan menatap saya pun mereka sudah tidak bisa. Banyakan orang dewasa jika melihatku pasti membuang muka, dan ada yang kepalanya menunduk." Itu maknanya bisa ganda. Selain karena badanku pendek, statusku di tengah masyarakat pun rendah. Walau diriku terbilang kaya, aku merasakan kesepian. Di hati kecilku sudah lama bercokol perasaan tertolak. Aku ingin hidupku berubah, namun apalah dayaku. Datanglah suatu hari, seorang sosok yang luar biasa. Di tengah kerumunan, dia mengarahkan pandangannya kepadaku. Wow, ia mengenal dan memanggil namaku. Aku merasa sangat diperhatikan. Aku merasa sungguh dikasihi. Padanya kutemukan atensi yang sangat tulus. Uniknya lagi, ketika pertama menjumpai aku, posisiku di atas pohon, sehingga untuk pertama kalinya ada orang melihatku dan memanggil namaku. Rupanya itu suatu pertanda dia sangat menghargaiku.
disapanya aku, lalu tanpa segan ditanyakannya di depan khalayak niat untuk berkunjung ke rumahku. Saat itulah aku sungguh paham arti sebuah apresiasi. Selanjutnya, hingga percakapan di rumahku, pancaran sikap yang hangat bersahabat terus kurasakan. Aliran cinta kasihnya yang begitu mempesona jiwaku. Rasa sayang atau afeksi yang ia tunjukkan mengalir sejuk dari hatinya, dan sungguh aliran cintanya yang tulus mengalir dalam kesunyian batinku. Sukar ku terjemahkan dengan kata-kata. Saudara, jika dirimu menghendaki seorang berubah, entah pasangan, entah anak-anak, entah menantu, entah mertua, pegawai, sahabat, atau siapapun, jangan lupa memberikan kepada mereka 3 hal yang mereka perlukan untuk bisa berubah. Yang dilakukan Yesus diperlihatkan Tuhan Yesus kepada Sakeus: atensi, apresiasi, dan afeksi. Sungguh Sakeus mengalaminya dan mengalami perubahan. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang kami alami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan mengokohkan iman kami bahwa betapa Tuhan sungguh-sungguh tahu dan sungguh-sungguh peduli akan setiap keadaan kami. Ketika kami mungkin merasa tertolak, merasa kesunyian, kami yakin Tuhan bahwa cinta-Mu yang tulus itu mampu memberikan kami kesejukan, mampu memberikan kami kekuatan untuk kembali bangkit melanjutkan kehidupan ini. Tolong kami Tuhan, sehingga hidup kami terus semangat untuk melanjutkan kehidupan ini. Dan terlebih, mampukan kami juga untuk bisa menghadirkan kasih yang tulus kepada orang-orang terdekat kami, bahkan kepada orang-orang yang kami jumpai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.